Kalau kata ilmu makrifat loh Pak, kita ini yang gaib, bukan Allah yang gaib. Kita yang gaib sebagai manusia, dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tiada, lalu ada lagi. Sedangkan Allah ada terus, tidak pernah tidak ada. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Saya himbau kepada seluruh jemaah yang hadir malam hari ini, di saat berzikir belajar melepas sesuatu apapun yang dipikirkan, sehingga kita cuma dengan ungkapan dan rasa. Fungsinya zikir itu seperti itu sebetulnya Pak. Entah itu zikir jahar, entah itu zikir hobi, sebetulnya seperti itu. Kalau kita masih belum bisa melepas semua apa yang ada di dalam pikiran, zikir itu tidak akan enak dan tidak akan indah, dan tidak akan dekat dengan Allah. Yang dekat cuma suaranya, karena tidak melepas duniawinya. Harus melepas semua yang kita miliki, yang tersimpan dalam pikiran itu dilepas, sehingga cuma ada ungkapan lewat zikir itu sendiri kepada Allah. Ini baru kita akan dekat Pak. Jalannya ini jalan saya soalnya Pak, yang dikasih sama sampean jalannya saya. Selama kita berzikir memuji kepada Allah, entah lewat apapun, entah sholat, entah apapun yang zikirnya masih membawa sesuatu, maka kita belum dekat kepada Allah. Orang dekat itu tidak pernah berpikir tentang saya ini takut tidak ada makan, tidak ada. Saya seperti itu soalnya. Makanya saya ngasih kepada jemaah, di saat nanti kita berzikir, apapun ungkapan kita, hanya kita dengan Allah gitu. Hanya kita sebagai seorang hamba memuji Sang Pencipta itu sendiri. Ini harus Pak, kalau ingin sampai dekat dengan Allah. Selama sampai ini masih memikirkan sesuatu dalam keadaan berzikir, ini bukan dekat, tapi sampai dekat dengan sesuatu yang ada di dalam pikirannya, bukan dekat dengan Allah. Kalau sudah sampai merasakan, artinya tidak ada yang dipikirkan, itu sudah dilepas. Baru kita ingat lagi setelah nanti selesai berzikir, sampai udah berhasil mendekat kepada Allah dan Rasulullah. Kenapa? Kalau masih dalam pikiran itu dibawa, kita itu ada hawa nafsu Pak, ada keinginan yang melanda diri kita agar keinginan itu terkabul. Padahal itu akan terkabul walaupun tidak diingat. Tapi secara memuji itu belum pas, belum dekat kepada Allah, tapi dekat kepada kebutuhan dalam pikiran itu. Makanya belajar melepas. Bisa kalau zikir bersama itu bisa Pak. Kalau sendirian itu sulit, sangat sulit. Sampean harus dilatih. Sekarang saya akan memberitahukan untuk dekat kepada Allah harus melepas di dalam pikiran, entah ilmu, entah kepandaian, entah harta, entah apapun yang ada dalam pikiran itu. Tolong kita sama-sama melepas. Di saat itu lepas, kita itu dekat kepada Allah. Sudah dekat kepada Allah, dekat kepada Sang Maha Pencipta yang sudah tidak punya apa? Punya hawa nafsu. Allah itu tanpa hawa nafsu. Kita yang dengan hawa nafsu. Di saat hawa nafsu itu menghadap, gimana manusia itu akan dekat? Akan hilang, akan jauh Pak. Akan dekat dengan sesuatu yang dipikirkan, tapi lewat zikir. Sampean berzikir tapi ada pikiran yang dipikirkan, bukan melepas pikiran yang ada di dalam pikiran, tapi melepas untuk mendekat kepada Allah. Digantungkan aja kepada Allah Pak. Kenapa? Nurut tauhid itu menggantungkan semua aktivitas diri kita, dipasrahkan kepada Allah, digantungkan kepada Allah. Makanya pengajian ini dikasih nama Nurut Tauhid, digantungkan kepada yang satu, digantungkan kepada Allah, karena Allah yang Sang Pemberi, hanya Allah yang bisa menggerakkan diri kita dan mendiamkan diri kita. Kalau yang tua-tua, entah, kalau yang muda saya tidak tahu Pak, pikirannya entah kemana, belum tahu. Tapi kalau udah tua kan persoalannya dengan mati. Kalau masih hidup masih bersyukur hadiahnya, kalau enggak kan mati, itu aja kan.
Cuman semua orang pasti akan mengalami kematian. Kalau kita tidak belajar saat ini, kapan lagi, Pak? Saya ini ingin semua sampean yang ada hadir malam ini jadi penerus. Jadi penerus saya berzikir selalu dekat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Hanya itu. Makanya saya itu melepas, Pak. Tanpa melepas, lapar itu masih ingat waktu saya tirakat nih. Setelah lepas entah mau mati entah sudah saya pasrah aja. Lapar tidak ada, Pak. Padahal pada saat itu tidak makan. Tapi di saat dilepas, pasrahkan aja kepada Allah. Mau makan sudah tidak ada makanan, kan kita harus berani melepas gitu loh. Sama dengan saat ini, selama kita masih berpikir tentang sesuatu duniawi untuk mendekat kepada Allah bisa, tidak mungkin. Bisanya lewat ungkapan aja yang dekat, tapi secara batiniah masih menjauh. Karena pikiran masih hidup menghalangi batin untuk mendekat. Nah itu loh. Batin untuk mendekat kepada Allah dihalangi pikiran yang hidup, entah memikirkan pekerjaannya, entah istrinya, entah anaknya, entah kitabnya, tidak tahu. Yang penting lepas. Oh ini duniawi kok. Kita ini menghadap kepada Allah, semuanya akan kembali kepada Allah soalnya. Tapi kalau kita, karena kalau menurut ahli kitab mungkin sobat dan betul ini hafal Imam. Menurut Imam Nawawi, Imam Ghazali, ada 4, 3 katanya ditinggal di dunia, 1 dibawa katanya. Yang 3 ditinggal, 1 istri. Secantik apapun kita sepakat untuk meninggalkan istri. Kedua, harta. Sebanyak apapun yang kita punya pasti ditinggalkan. Ketiga, kedudukan. Sehebat apapun jadi kiai pasti ditinggalkan. Kita hanya membawa amal. Amal ini ada 2 soalnya, amal baik dan amal buruk. Kalau kita yang lebih banyak amal buruk, ya oke sudah. Nah kita ini belajar, semoga kita selamat dari hal-hal yang lebih banyak buruknya itu loh. Cuman kan antisipasinya kita harus belajar melepas. Di saat kita bisa melepas, ini sulit soalnya dibicarakan secepat kilat saya bicara, tapi untuk melepas nanti sampean sulit. Kenapa? Karena sampean diinterogasi oleh iblis, oleh jin pikirannya. Makanya sampean ini untuk bisa melihat jin, kalau saya kata ilmu makrifat loh Pak, kita ini yang gaib, bukan Allah yang gaib. Kita yang gaib sebagai manusia, dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tiada, lalu ada lagi. Sedangkan Allah ada terus, tidak pernah tidak ada. Kita kenapa tidak mampu melihat tentang perwujudan Allah sendiri? Karena kita itu tidak bersih, jiwa tidak bersih, raga tidak bersih. Padahal Allah sudah menunggu untuk ciptaannya menemuinya itu. Bukan cuma Rasulullah yang ditunggu, kita ditunggu oleh Allah. Karena Allah yang menciptakan untuk komunikasi dengan Allah sendiri itu. Memang sulit Pak, kalau dibicarakan gampang. Makanya sampean itu ikut pengajian saya, ikut kursus yang seperti ini. Gitu loh. Enggak, sampean itu kok kiai kok bilang kita yang gaib, padahal kita katanya dukung iman harus percaya pada yang gaib. Iya, kalau saya menafsirkan ayat itu dalam surat Al-Baqarah, harus percaya kepada yang gaib karena kita yang gaib gitu loh. Kalau kita tidak percaya bahwa kita ini gaib, mau apa nanti? Wong kita ini dari tiada menjadi ada. Allah itu terus ada, makanya Allah itu wujudul wujud. Di saat kita punya kemampuan sampai pada titik yang seperti itu, maka kita itu tidak ada apa-apanya karena kita yang gaib. Allah yang ada dan Allah tidak akan pernah tiada. Nah, sekarang yang gaib siapa? Yang tidak ada. Yang ada pasti yang gaib. Kalau kenyataannya Allah itu dibilang tidak ada, tapi kalau secara syariat seperti itu kan dulunya. Kalau sudah ma'rifat bukan Pak, tapi kita yang gaib, Allah yang ada. Aslinya seperti itu Pak, perjalanan manusia yang akan ditempuh kita ini mencapai titik surga itu, ini yang ada, ini yang akan ditemui oleh siapa? Oleh yang tidak ada ini loh. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, apa mampu kita menemui yang ada itu? Tanpa kita bertemu dengan yang ada,
ya tidak masuk surga, Pak. Wong kita akan bertemu di surga, semuanya sudah hafal ayatnya itu pasti. Kan iya kan? Akan bertemu di surga dengan Allah itu loh. Yang tidak mampu, yang mampu, Pak, akan bertemu kapan saja Allah itu mempersilahkan. Tapi dengan masuk itu, masuk, Pak. Bukan perjalanan apa, tapi perjalanan batiniyah, menelusuri lorong yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata jalannya soalnya. Cuman kalau sampai nanti menafsirkan Al-Quran itu coba dipikir bahasa saya, maka kita yang gaib. Iya, kalau sudah tidak ada, Pak. Kalau Allah itu gaib, cuman secara kasat mata yang tidak bisa dilihat. Tapi secara rasa, kalau sampean sudah selalu berzikir, maka sampean akan merasakan bahwa selalu bersama dengan Allah. Itu saya pastikan akan merasakan. Dilatih, batinnya dilatih, rasanya dilatih. Tanpa latihan tidak akan bisa sampai pada rasa yang seperti itu. Akan tahu, Pak, akan sampai. Karena inilah yang ada di dalam diri kita. Makanya, Pak, saya selalu menerangkan. Cuman jemaah saya ini kan tahapan ketauhidannya kan tidak sama. Maka saya harus menengkan dari yang seperti ini sampai titik yang pertemuan. Nanti saya yang tidak tahu, yang tidak paham disangkanya saya mengajarkan kesesatan. Padahal sampean nggak, saya ajarkan tentang sebuah pendekatan kepada Allah. Kalau kita digandaki, kita akan bersama Allah di dunia sampai akhirat. Yang ditunggu pasti syafaat Rasulullah, karena beliau adalah utusannya. Tanpa bersama dengan Rasulullah tidak mampu, Pak, mencapai titik ini. Gitu loh. Hidup itu indah. Tapi kenapa indah? Karena hiasan di dunia itu tidak menjadi masalah. Bukan merusak pandangan dan bukan merusak pendengaran. Nanti kalau sampean sudah sampai, semoga sampean sampai. Gitu loh. Aminnya ini yang dibutuhkan, Pak. Nah iya kan? Karena nanti secantik apapun yang sampean lihat, sebagus apapun suara yang sampean dengar, sampean tidak akan terpengaruh pada dua itu. Bukan kita tidak punya hawa nafsu, bukan kita tidak tahu bahwa orang itu cantik, tahu. Tapi kita itu tidak sampai untuk menyampaikan rasa, itu tidak sampai karena ada tabir yang menghalang. Itu antik Nabi, nanti, Pak. Oh, manusia kok ada manusia tidak susah? Ada, saya soalnya. Sampai lihat aja, tanya aja yang sering kesini, kelihatannya saya seperti apa. Sakit saya lihat tidak pernah saya merasa susah. Tapi kalau sakit saya rasakan, Pak. Kalau saya susah saya akan tutup pengajian ini. Tidak pantas saya di depan sampean soalnya. Kasak sampean akan bersama dengan orang susah juga. Sampean ini orang susah. Sampean akan selamat gimana nanti itu loh.